Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita ketemu lagi di materi aplikasi komputer, yakni di pertemuan ke-7 setelah UTS. Saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Kali ini kita setelah UTS membahas tentang Adobe Photoshop. Setelah kemarin kita sebelum UTS telah melaksanakan Microsoft Word dan Excel, kali ini kita akan membahas Adobe Photoshop. Nah, teman-teman bisa menginstal Adobe Photoshop aplikasinya di laptop masing-masing dengan cara mendownload di Google atau di web-web yang telah tersedia di internet. Nah, ini yang pertama kita bahas tentang tools-tools yang ada di Adobe Photoshop, baik itu menu atau tools yang lain yang berfungsinya untuk mengedit dan mengcrop atau menyatukan gambar daripada foto tersebut. Nah, saya ambil contoh, masukkan foto di sini, tinggal di drag and drop saja. Nah, ini kita telah memasukkan foto daripada foto kita sendiri, misalnya. Nah, ini ada menu file di sini ada new, ini untuk membuat lembar kerja baru. Kemudian ini untuk open, kita untuk mencari file Photoshop atau file foto. Kemudian ini untuk browse in Bright, kita mempunyai aplikasi Bright. Dan ini kemudian ada Open As Smart Object, Open Recent, ada Close All. Ini Close All untuk meng-close atau menutup semua foto yang ada di lembar kerja di sini. Nah, ini kan ada satu, bila mana teman-teman nanti di sini dimasukkan 2, nanti akan di close semua. Nah, kemudian adanya close and go to Bright. Nah, ini close dan misalnya kita menggunakan aplikasi Bright. Nah, ada save as, ada check in, revert, export. Nah, ini kita misalnya ekspor ke PNG atau ke web, bisa menggunakan aplikasi Photoshop ke export. Kemudian ada generate image asset. Kemudian ada share on Behance, ini untuk sharing foto kita. Kemudian di sini ada search Adobe Stock, ada flash. Di sini ada flash, ada 2, flash embedded dan link. Nah, misalnya kita ada link, kita memerlukan flash. Kemudian ada otomatis, ini ada PDF presentasi, bisa jadi otomatis di sini. Nah, ini kelebihan dari Adobe Photoshop. Saya menggunakan Adobe Photoshop CC 2015. Nah, Adobe Photoshop CC 2015 saya menggunakan ini. Teman-teman bisa download yang lain juga, misalnya dari CS2 sampai CS6. Intinya semuanya sama saja fungsinya, cuman beda, ada fitur-fitur yang lebih lengkap dari CC daripada CS. Nah, kemudian di sini ada menu edit, kemudian ada image. Nah, ini ada mode, misalnya kita mengklik index color, misalnya oke. Di sini kita berubah jadi index, misalnya di CMYK. Sini kita berubah jadi layer 1. Nah, kita milih RGB color. Kemudian di sini ada adjustment di sini, misalnya untuk mencerahkan foto semua. Di sini ada untuk mencerahkan foto dan tools yang lebih lengkap di sini. Nah, di sini ada semua sama seperti yang tadi di adjustment layer. Nah, di sini untuk misalnya untuk mencerahkan foto, kontras, misalnya level, ada carpus sama untuk mencerahkan.
Kemudian ada hue saturation untuk warna, dimensi warna. Kemudian ada color balance, ini black white, misalnya foto kita untuk hitam putih. Juga foto filter, channel mixer, color lockup. Nah, kemudian di sini ada auto tone, auto contrast, misalnya kita fotonya terlalu gelap, misalnya ada auto contrast. Dan foto kita misalnya hijaunya kurang hijau, nah, kurang begitu nyala, bisa pakai auto color. Nah, di sini untuk image size kita bisa mengubah size daripada foto kita. Ada canvas, ada image rotation. Nah, ini image rotation, misalnya foto kita keadaan terbalik, misalnya kita dalam edit seperti ini. Dari sini image rotation kita bisa kembalikan foto kita. Nah, normal seperti ini. Nah, kemudian ada crop, ada trim, FLL, ada duplikat, ini untuk duplikat foto. Apply image ini untuk misalnya foto kita sudah diedit semua, misalnya kita ini untuk menyetujui apply image. Ada kalkulasi, ada variabel, dan yang terakhir ada analisis. Ini ada analisis, misalnya custom. Nah, ini di sini ada penggaris. Analisis penggaris untuk memudahkan kita pada titik berapa foto kita di select di sini objeknya. Kemudian ada menu layar di sini. Nah, teman-teman bisa dipelajari banyak menu layar di sini. Kemudian ada tipe, ada menu select, filter. Nah, ini biasanya yang paling penting untuk mengedit foto. Ini bisa dipergunakan misalnya untuk 3D, blur, misalnya blur background, blur atau objek yang kita tidak pentingkan, misalnya kita di blur bisa di sini. Ada noise, ada render, ada sharpen untuk ketajaman foto. Kemudian ada stylenya kita mau seperti apa, seperti emboss kah, seperti solarize misalnya. Nah, di sini ada menu 3D. Nah, ini untuk 3D foto. Kemudian ada menu view. Ini view misalnya untuk menampilkan dari sebuah lembar kerja kita di sini. Misalnya kita adanya penggaris. Nah, ini kita untuk menghilangkan penggaris misalnya. Nah, kemudian ada window. Nah, ini sama seperti menu view untuk menampilkan Windows atau tools yang ada di Photoshop. Yang menu help ini sih biasanya lebih ke tentang Photoshop. Nah, oke, kemudian kita ke tool berikutnya. Nah, ini yang pertama adanya move tool, ini untuk memindahkan foto kita. Nah, ini adalah move tool. Kemudian adanya rectangle tool, rectangle untuk membuat rectangle seperti ini, kotak, atau mendefaultkan untuk kembalikan ke awal. Nah, misalnya seperti ini. Kemudian adanya poligonal atau lasso tool. Sini adanya poligonal, bisa kita memilih poligonal, atau di sini ada lasso tool untuk memotong objek. Ini fungsinya untuk memotong objek. Apa bedanya? Misalnya kita memotong objek seperti ini. Nah, ini bisa dipindah. Nah, ini bisa dipindah. Ya. Nah, ini misalnya teman-teman ada kesalahan, kita di menu history kembalikan ke awal. Kemudian ada poligonal. Poligonal misalnya kita untuk memotong objek daripada foto tersebut. Misalnya kita potong foto di sini, misalnya kita untuk mengambil foto kita di sini. Dari awal. Nah, ini untuk memilih daripada objek, misalnya kita untuk mencerahkan atau mengeblurkan belakang background kita. Misalnya kita pakai ini. Misalnya kita di sini untuk mengeblurkan
background. Nah, setelah di sini kita pilih filter, menu filter di sini. Kemudian misalnya karpet. Nah, ini untuk mencerahkan bagian belakang atau seperti ini saja. Nah, kemudian ini ada menu crop, fungsinya untuk mengcrop gambar. Misalnya kita dari sebuah gambar tidak center, kita tentukan sendiri. Nah, ini untuk mengcrop gambar seperti ini. Kemudian di sini ada menu yakni color sampler tool. Misalnya kita untuk di sini warna apa sih? Misalnya kita klik, nah di sini akan tampil warna hijau. Di sini akan warna hijau. Bisa kita klik di sini warna kulit, warna celana, atau daripada warna baju, dan warna rambut. Ini kita untuk memilih warna yang sesuai yang ada di foto. Oke, terus kemudian di sini adanya tools healing brush. Misalnya ini kita untuk membuat brush. Ini yang kedua. Kemudian di sini ada menu patch tool, connect our mouse tool. Misalnya kita untuk mengkoneksi daripada tools yang ada di gambar. Kemudian di sini ada brush tool, dan itu untuk menggambar sesuatu di sini. Nah, ini untuk brush tool. Kemudian adanya clone stamp tool. Ini fungsinya untuk mengklonkan atau menduplikat daripada objek yang ada di foto kita sendiri atau di gambar kita. Misalnya kita perbesar dulu ukurannya. Kita untuk mengklon daripada background di sini. Nah, kita pencet ALT di keyboard. Nah, di sini ALT. Kemudian kita gambar di sini. Nah, ini nanti akan sama background di. Nah, di sini akan sama background. Nah, ALT lagi. Nah, akan sama background daripada di sebelahnya. Nah, intinya adalah misalnya teman-teman mau ngedit foto di sini, intinya adalah kebiasaan daripada tangan-tangan kita untuk mendesain. Nah, misalnya menduplikat sini. Misalnya kita untuk menduplikat mata. Nah, di sini kita bisa menggambar. Nah, kita di sini bisa menggambar wajah di duplikat. Misalnya seperti ini. Kemudian di sini ada brush tool, sama seperti fungsi daripada brush. Di sini adanya history brush tool. Misalnya kita sudah menggambar daripada brush kuas di sini. Di sini kita bisa mencari history dan art history. Misalnya ada tambahan-tambahan untuk brush di sini. Oke, terus kemudian ada gradient tool untuk memilih warna. Kemudian di sini ada blur untuk memblurkan warna. Bisa juga kita memilih smooth. Pilih blur tool, kita perbesar fotonya. Nah, misalnya kita blurkan di sini. Nah, ukurannya kita perbesar. Misalnya kita blurkan di sini. Nah, untuk mengeblur daripada si foto tersebut. Nah, misalnya ini di sini ada misalnya kita mata kita diblurkan misalnya. Nah, untuk pengebluran saja. Nah, kemudian di blur tersebut juga ada smooth tool. Ini gunanya untuk mensamarkan daripada objek foto. Misalnya kita
Di sini ada bekas luka contohnya. Nah, sini kita disamarkan menggunakan smooth tool. Sini bekas luka kita akan hilang. Luka kita akan hilang di sini. Nah, kemudian kita kembalikan ke awal. Di sini juga adanya yakni quick ya, sharpen tool, sama seperti yang tadi untuk mentajamkan yang di layar yang di image. Di sini adanya untuk mentajamkan, yang di filter, di filter. Nah, di sini sharpen sama saja seperti yang di sini. Nah, kemudian adanya filter depth, ini untuk menarik daripada sebuah objek gambar. Nah, kemudian di sini ada text tool. Ini kita untuk membuat objek, misalnya objeknya membuat nama kita. Misalnya kita membuat nama, ukuran fontnya kita perbesar jadi 200 misalnya. Nah, sini kita perbesar jadi 200. Nah, ini adalah teks yang kita tadi input ke gambar. Misalnya kita untuk memilih warna bisa di sini. Ini untuk mau warna merah atau warna style di sini banyak. Nah, untuk seperti ini. Nah, lebih banyak lagi warna ke bawah. Nah, ini untuk style. Nah, misalnya kita memilih yang cocok, misalnya kita pilih ini, kita perkecil lagi. Nah, ini untuk membuat teks. Kemudian di sini adanya pen tool, sama seperti rectangle tool. Sini kita untuk membuat, memotong atau membuat daripada objek di sini. Sepertinya, misalnya kita untuk memotong seperti ini tadi, seperti rectangle tool. Nah, kita misalnya saja seperti yang tadi, seperti rectangle tool, fungsinya hampir sama seperti ini. Nah, kemudian adanya di sini path selection, untuk membuat path daripada si objek di sini. Kemudian di sini untuk hand tool misalnya. Nah, ini untuk menggeser-geserkan gambar. Hand tool. Kemudian misalnya untuk melihat rotasi daripada foto atau gambar kita. Nah, oke, ini ada history di sini. History seperti saya katakan, bila mana teman-teman ada kesalahan dari foto misalnya, nah ini untuk melihat history kita. Nah, story yang ada di kita kerjakan di lembar kerja ini. Nah, tadi kita misalnya ada kesalahan daripada teks, kita di sini milih. Nah, bila mana tidak ada kesalahan, nah, oke, di sini ada properties. Nah, ini untuk melihat detail info daripada foto kita atau gambar kita yang kita edit. Sini ada device preview. Misalnya kita untuk melihat preview device diambil daripada foto tersebut. Nah, di sini ada color, memilih gambar. Ini ada juga swatch, sama memilih gambar dalam bentuk kotak. Ada library di sini. Ini ada adjustment, ada style untuk memilih warna-warna, misalnya tadi pada teks
Nah, di sini ada lembar kerja layar. Nah, ini gunanya misalnya kita di sini ada layar. Nah, ini channel kita. Nah, ini ada pad. Nah, misalnya kita hilangkan yang teks. Nah, kita tinggal di sini di layar dihilangkan teks. Kita munculkan lagi. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan membuat foto berlatar background merah. Misalnya kita membuat pas foto untuk gambaran kerja, misalnya berlatar belakang merah atau biru untuk melamar kerja, untuk membuat pas foto. Teman-teman nanti tolong siapkan file daripada foto untuk pas foto. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila nanti ada pertanyaan bisa berdiskusi di Classroom. Selebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa untuk diskusi bila mana ada pertanyaan, kita diskusi di Google Classroom. Nah, video ini akan saya upload di Google Classroom, dan juga pertanyaan-pertanyaan terkait dengan tugas materi akan saya upload semua di Classroom. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.